mengatakan anak manusia, anak manusia. Baik, saya jelaskan bagaimana manusia yang sudah berdosa dari keturunan Adam. Keturunan Adam sesudah berdosa, maka akan terjadi manusia itu secara di dalam hidup manusia. Dari Adam sampai Anda dan saya sampai menit ini. Manusia akan lahir di dalam dosa. Seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini lahir di dalam dosa. Mazmur 51 ayat 5. Yesaya pasal 46. Dan ingat kalimatnya yang dikatakan di situ, manusia akan lahir di dalam dosa karena Adam dan Hawa berdosa melanggar hukum Tuhan. Yang kedua, pengertian manusia gelap, pemahaman tentang ketuhanan karena udah berontak manusia Adam dan Hawa menangkal Tuhan di dalam hidupnya, maka itu manusia akan gelap secara ketuhanan. Efesus pasal 4 ayat 15. Catat ayatnya. Dan ketiga, hati manusia penuh kejahatan karena akibat dosa dari keturunan itu. Penuh kejahatan, cenderung berbuat kejahatan. Yeremia pasal 17 ayat 9. Yang terakhir, dan manusia mati secara rohani, secara penglihatan, secara makna di dalam ketuhanan karena dosa, mati. Tidak ada fungsinya lagi, dan mereka Adam yang sudah bertakutan dan dia tidak mengenal Tuhan, dan Anda dengan saya tidak mengenal Tuhan lagi karena akibat dosa tadi. Itu sebabnya maka dia datang sebagai manusia menggantikan manusia berdosa menghadapi si ular tua setan. Dan alur itulah maka Yesus sebagai manusia mengambil posisi manusia berdosa tapi tidak mempunyai dosa. Itu sebabnya dia mengatakan dia lapar, dia capek, dan dia segala arah mengambil posisi manusia berdosa yang diciptakan manusia Adam dan Hawa yang berdosa. Dan dia harus turut kepada Taurat dan hukum-hukum itu secara kemanusiaan, menggantikan, mengatasi manusia berdosa, mengambil posisi supaya dia manusia yang diciptakan bisa beralih lagi ke pangkuan Tuhan dengan kemuliaan penciptaan. Belum, diam kau dulu, diam. Nggak, jangan ketawa kau dalam penderitaanmu. Yaudah, plus satu menit. Diam kau, jangan kau komentari. Saya diam tadi supaya saya bongkar cara berpikir kan udah lewat 5 menit. Diam karena 5 menitnya udah lewat, ku bilang udah lewat. Opung mau tambah 1 menit? Belum ada. Dengan kata lain, itu sebabnya paling awal dan yang paling pertama, sesudah Yesus dibaptis, lalu dia masuk di bawah ke padang gurun. Kata kalimat, kalau kau anak Allah, buat batu itu menjadi roti. Kalimat yang sama yang pernah diuraikan setan kepada Adam dan Hawa. Apa benar buah pohon ini dilarang Tuhan yang kau mau makan? Dengarkan baik-baik. Yang ketiga, udah 5 menit lebih, udah 5 menit, udah lewat 1 menit. Sewaktu Yesus di Golgata, udah 6 menit. Tunggu dulu, udah 6 menit, Opung. 6 menit. Oke, Yaudah, kita close lah ya. Saya dulu lanjutkan ya. Oh, boleh Bang Raja, silakan Bang. Yes. Kenapa keluar Opung itu? Cuma nanya. Ininya Opung itu, nggak keluar dia. Jangan kau mute. Kenapa anda ada mute? Kau itu lebih manusia apa nih macam kau itu? Ya, terima kasih. Kalau pipo kau dengar saudaraku. Kalau kau pipo kau lawan sampai ke langit ketiga, kamu akan binasa. Takkan pernah kau bisa melawan di dalam kemerahan secara kita biar. Aku udah di langit keempat, kayak mana? Nggak bisa kan? Sampai langit ketiganya. Karena semua kalimatmu, semua kata-katamu menjurus di dalam kebenaran, bukan ada di dalam kasih orang ngomong. Oke, lanjut Bang Raja Sonang, lanjut Bang. Oke, perkenalkan saya Bultum dari Samosir ini. Saya pemain pemula dalam hal TikTok ini, dan saya selalu mendengarkan room tertentu, termasuk room Bang Bliping ini. Kalau saya melihat dari penjabaran pertanyaan dan apapun yang telah dipaparkan tadi, ada makna yang terselubung. Untuk menerangkan itu jangan dengan emosi, dengan berkata-kata kasar, mengatakan orang lain diam, mengatakan orang lain, sehingga tidak terjadi tadi makna yang benar-benar mau disampaikan. Kembali kecepatan, kita kembali tadi di Keluaran
Keluaran 3 ayat 24 itu terakhir itu nggak salah. Coba saya bacakan di sini Pak ya. Dari topik ini boleh kita awali kenapa mesti Tuhan turun ke dunia untuk menjadi manusia, menyelamatkan manusia. Kan itu tadi pertanyaan Opung. Kenapa itu bisa terjadi? Kan bisa saja kalau mau menyelamatkan orang nggak mesti jadi manusia atau jadi seperti sekali berbicara jadi benar. Kan begitu kata Opung tadi. Dan ternyata pada waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, katakanlah itu surga Taman Eden itu, di sana ada penjaga berupa pedang menyala-nyala, berupa kerup dan pedang yang menjaga ke pohon kehidupan itu. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu melewati pedang itu, karena pedang itu sangat tajam. Berkuasa. Apalagi disebut itu berkasa. Dan pedang itu ada 2 kiri kanan di samping perut itu, sehingga dengan perjanji dengan Tuhan mau menyelamatkan manusia, dia harus turun sendiri. Jadi ada ini sesuatu hal pemahaman tadi. Kalau Abang Lipil tadi bilang Tuhan itu tidak jadi manusia, Opung bilang harus turun menjadi manusia. Nah, di sini perbedaannya saya lihat. Sebenarnya memang Alkitab mengatakan di dalam Yohanes bahwasanya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengambil rupa sebagai manusia. Itu sebabnya dia dikatakan menjadi Adam yang kedua. Kalau berkata Adam pertama juga manusia, Adam yang kedua juga berupa manusia. Itu menurut yang saya pahami. Oleh sebab itu, hanya manusia yang tidak berdosa yang sanggup menerobos pagar betis tadi, pagar perkasa tadi, supaya kita mendapat pohon kehidupan. Itulah yang kita renungkan saat ini. Bagaimana kita memahami Tuhan itu memiliki kasih sehingga kita mendapat kasih karunia. Namun yang paling penting di sini, tidak sampai di situ saja. Yang penting kita yang pertama. Karena ini udah di akhir zaman. Enggak, maksud saya begini Pembenahan saudaraku diri yang Sonang. pertama. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia yang berdosa? Cara Tuhan menyelamatkan manusia kalau bukan manusia. Bagaimana cara menyelamatkan? Iya, Apa dengan pembicaraan dia akan diselamatkan? Atau bagaimana yang di cara Alkitabiah menyelamatkan manusia berdosa menjadi selamat, masuk ke dalam kekekalan? Ini mau kita bahas. Opung tadi Kalau sudah dikatakan menjelaskan bukan itu. manusia, bagaimana apa kekuasaan Tuhan dikatakan kepada menyelamatkan manusia? Iya, Justru dia itu, menyatakan Pung. diri Opung tadi sudah menjadi daging. menjelaskan itu. Jadi tidak mesti Dan aku dia harus menjelaskan itu menjadi lagi. manusia, menggantikan manusia berdosa. Dan semua dia manusia yang pernah di dunia yang hidup diwakili kemanusiaan Yesus. Dan dia tidak berdosa karena dia yang berontak Adam dan Hawa kepada hukum itu, maka dia diusir dari Taman Eden. Sementara manusia Yesus, Betul. dia semua harus menurut kepada Taurat dan apapun itu, menggantikan manusia yang tidak bisa dilakukan dan terpisah dari kemuliaan penciptaan kepada manusia, mengambil keposisian manusia, menggantikan manusia berdosa. Maka manusia yang berdosa menjadi layak kembali kepada kemuliaan penciptaan dari awal. Kalau Tuhan, bagaimana Betul. cara Tuhan menyelamatkan manusia ini? Kalau dikatakan Tuhan bukan manusia. Opung, ada firman Tuhan mengatakan berbicara sebelum orang lain selesai berbicara itu adalah kebodohan. Jadi mohon maaf Opung.
Opung tadi sudah menjelaskan itu dan itu betul. Bahkan Yesus Yang saya mengatakan jelaskan- kamu keturunan ular beludak, kamu keturunan ular beludak. Mengapa Yesus mengatakan kepada orang Saduki, orang ahli Taurat mengatakan itu kalau Anda papakan sebagai ayat seperti itu? Alkitab tidak pernah kompromi dengan kejahatan, dengan dosa yang tidak sesuai konteks dan Alkitab itu. Tidak akan pernah bisa berhubungan dengan itu. Maka itu tegas. Cara itu kalau dosa-dosa. Kalau itu benar-benar. Maka saya katakan bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia berdosa. Kalau bukan manusia yang mengambil posisi itu. Kekuasaan Tuhan. Itu kan Opung Oh, sudah dibawakan. jawab. Opung sudah menjawab sendiri. Opung sendiri sudah menjawab. Kalau enggak Bukan Tuhan menjadi menjawab, manusia, itu yang Opung dinarasi sudah saya menjawab. narasikan secara pemahaman secara alkitabiah. Maka saya katakan saya manusia yang berdosa, yang sudah lahir di dalam manusia itu dari Adam dan Hawa. Semua manusia itu semua di dalam dosa. Dosa apa? Dosa pelanggaran dari Adam dan Hawa masuk ke dalam keturunannya. Dan manusia itu akan gelap dan selalu kejahatan akan ada di dalam hidupnya karena sudah menyimpang dari kebenaran di dalam firman Tuhan itu tentang penangkalan diri Adam dan Hawa, tentang hukum yang melarang memakan buah pohon yang ada di Taman Eden. Ya. Udah, Bung? Maka saya Sudah, katakan Bung? tadi yang sesudah Yesus dibaptis dia akan bekerja sebagai manusia. Yang pertama sekali setan yang sama yang pernah berhadapan dengan Hawa di Taman Eden, setan yang sama si ular tua masuk dan berbicara kepada Yesus di padang gurun, buatlah batu itu menjadi roti. Kalau seandainya Yesus mau Nanti opung-opung ini biasanya gampang itu. Lalu pertanyaan Udah, saya udah. gampang Pak. Kita dengar Saya tidak pertanyaannya. Biasa nyembah di mata. Yang lain diam dulu lah, kita mendengar pertanyaannya. Tapi Iya, tolong mohon ya, tolong mohon dengan kata diam, tolong mohon jangan kau karang-karang Tuhanmu. Kalau kau karang-karang Tuhanmu, Tuhan saya tantang. Saya rumah Tuhanmu. Ingat. Iya. Lanjut. Saya begini Opung. Saya tidak bukan orang yang pandai. Saya bukan orang pintar. Saya apalagi ayat-ayat firman Tuhan saya juga bukan orang yang pandai. Saya tidak membawa ayat firman Tuhan dulu sekarang. Pertanyaannya adalah kenapa gedung gereja di Eropa, gedung gereja bahkan di Amerika itu sekarang sepi. Khusus anak-anak muda keluar dari Eropa itu ndak masuk lagi ke gedung gereja. Pertanyaan saya di situ sama Opung Vivo bagaimana? Menurut Opung Vivo, sepi loh sekarang gedung-gedung gereja. Anak-anak muda itu ndak ada di Eropa, di Amerika. Nah, bagaimana nalar Udah. Opung? Itu aja. Udah, baik. Dengarkan baik-baik. Kau pakai kuping, jangan pakai congor dengarnya. Dengarkan baik-baik. Saya jelaskan secara alkitabiah. Dengarkan. Marah-marah lah. Waktu datang, dengar. Waktu air datang, air bahana keluarga Nu yang selamat. Waktu Sodom dan Gomora hanya Lot yang selamat. Kalau nanti orang Kristen yang selamat mungkin berapa ratus orang, apa masalahnya di dalam hidupmu? Jangan kau berpatokan kepada penduduk yang mengatakan Kristen bukan itu makna cara kita biar. Maka harus mengerti tentang 7 jemaat, 7 umat Tuhan, 7 dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan dari Efesus sampai Laodikia. Bagaimana keadaan mereka, jemaat yang mana ini, umat Tuhan yang mana? Jangan kau tengok gereja-gereja yang di Eropa, yang hidupmu aja di Indonesia nggak ngerti, di keluargamu pun kau nggak tahu sampai kau ke Amerika. Nggak gitu kita membaca Alkitab. Maka saya berpikir kita akan dirombak oleh firman Tuhan, oleh Alkitab. Bukan oleh di dalam dunia yang kau tengok gereja di India, di Amerika, di Inggris, bukan itu. Pelajari Alkitab dengan keindahan dan kekuasaan di dalam hidupmu dan sederhanakan pikiranmu. Tuhan akan menunjukkan sesuatu bagi Anda. Jangan itu. Ingat. Saul yang sudah diangkat oleh Samuel menjadi hamba Tuhan. Menjadi Tuhan memakai Raja Israel awalnya. Akhirnya dia ke neraka sesat. Jangankan seperti yang Anda katakan tadi. Jangan kau rasakan karena orang mengenal Tuhan, memuji segala macam menjadi umat Tuhan. Arahkan dari kisah di dalam Alkitab ke 7 jemaat yang mana otentik itu akan ternampak. Siapa sebenarnya yang mengenal Yesus? Dan Yesus yang dikenal siapa? Umat Tuhan yang mana? Gereja mana?
Jadi tidak abal-abal. Yesus itu bukan lelucon. Kamu buat Yesus jadi lelucon. Kamu buat lelucon itu menjadi suatu bekal di dalam hidup Anda sebagai olok-olok. Lambat atau cepat, apa yang kau tahu akan kamu tuai. Paham? Jangan, tidak patokan itu untuk itu. Saya tidak masuk dengan nara itu. Kenapa di gereja di sini? Seolah-olah kamu mengerti, seolah-olah kamu malaikat, seolah-olah kamu apa? Memutuskan seperti itu. Ambil Alkitab, baca Alkitab bagaimana dia berjalan umat Tuhan di dalamnya. Jemaat Efesus melambangkan adalah jemaat rasul-rasul yang 12 murid. Petrus salah satunya berkhotbah satu hari. Datang orang 3.000 orang di itu jemaat pertama. Itu umat Tuhan pertama. Itu gereja pertama di dunia ini. Mana ada itu Sampai di dalam kapan itu? gereja? Petrus Sampai kapan itu? 3.000 orang. Sampai kapan itu? Ngawur aja Bapak ngomong. Orang yang mendengarkan Tuhan Yesus, itulah Yesus. Itulah Tuhan Yesus. Bukan tujuan. Ini Pada kamu waktu nggak pernah baca Petrus Alkitab, nggak membangun- mengerti, lalu Pak, kamu menguraikan saya mau tanya. Maka yang menguraikan Yesus. Apa namanya gerejanya si Petrus itu? Pada waktu 3.000 orang bertobat di gereja apa nama gereja itu, Pak? Itulah Apa nama umat sinodenya? Tuhan yang dinamakan umat Tuhan mulai tahun 100. Aduh, Kan pertanyaannya lain. terjadilah Bapak itu yang berkumpul murid-murid. Itulah yang melambangkan. Itulah di dalam posisi. Apa Tapi begini aja barangkali. sinode Enggak. dari Bukan Apa sih? itu. Begini aja barangkali. Karena kamu tidak mengerti apa-apa. Kamu masih bocil. Kau telan dari WC semua. Maka kata Tuhanmu saya tantang. Kalau ada Tuhanmu, Enggak Yesus lah, masuk saya kuliti. aku mendengarkan Yesus. Di luar itu aku nggak mau. Apalagi Pak Pipo, Apa- nggak apa? mau aku. izin Pak Opung, apa sinodenya Paulus, apa sinodenya Sinode itu Petrus? apa? Sinode itu apa? Sinode itu apa? Manusia terkutuk. Apa sinode? Manusia terkutuk. Janganlah, Pak. Udah, memang enggak begini aja saudaraku semua. Saya tidak pernah membenci Anda. Pernah membenci Anda, tetapi narasi Anda, penjelasan Anda tentang Alkitab dia. Anda itu Loh. adalah manusia terkutuk dan Anda Kami akan ini binasa kan pada semua. bertanya, Pak. Tadi Bapak bilang, Petrus berkhotbah 3.000 orang dibaptis atau bertobat. Nah, pertanyaan saya, nama gerejanya apa? Baca Silakan. Alkitab supaya kamu memahami gereja apa itu maknanya di dalamnya. Maka saya katakan zaman Efesus, itu lambang Efesus, ada makna dari Efesus sampai ke 7 jemaat, 7 perjalanan di dalam hidup manusia. Sampai sekarang zaman Laodikia, zaman umat Tuhan. Siapa umat Tuhan yang sekarang? Itu maka ada kaki dia di bait Allah, waktu perjanjian lama. Itu makna itu. Mengapa Paulus mengatakan menuliskan ke 7 jemaat? 7 roh Tuhan ke dunia ini, itu melambangkan gereja Tuhan. Gak sampai nalarmu, gak sampai di secara hidupmu karena kamu tidak mengenal Tuhan dan Tuhan tidak mengenalmu dan tidak kau baca Alkitab, maka kau itu manusia bocor. Maka saya katakan Anda itu berubah cara hidupmu, set berpikirmu supaya Tuhan merubah saat berpikirmu, baca Alkitab. Roh Kudus Roh Kudus itu menuntunmu melalui firman Tuhan yang dikisahkan di Alkitab. Kamu nanti akan berubah dan memahami apa itu di dalam Alkitab. Oke? Waktu saya tidak banyak. Saya Jangan pipo-pipo. dulu turun, Pak. Jangan dulu turun. Saya tidak bisa kompromi. Saya tidak bisa kompromi. Selesaikan masalahnya dulu. Selesaikan. Saya tidak bisa kompromi dengan orang-orang. Karena Anda itu adalah, saya katakan kepada Anda. Itu Anda namanya itu nggak tidak, bertanggung jawab, kalau Pak. Anda dengar. Ini masalahnya Anda berat, yang mengatakan selesaikan itu, dulu. Bahkan di keluarga Anda pun di tetangga Anda laku. Lalu Anda berkoar-koar membicarakan Alkitab. Alkitab nggak pernah Anda baca. Bang. Bahkan berdoa pun Tahap Anda nggak pendidikan. pernah. Lalu membicarakan tentang ketuhanan. Manusia terkutuk. Di mana Yesus mana ada memerintahkan memberikan kesempatan jawab. Mana ada Yesus bilang kayak gitu? Yesus aja mengasihi orang, nggak mau dia mengutuk. Yesus mengatakan, dengan kamu adalah keturunan ular beludak. Kamu adalah keturunan ular beludak. Seolah-olah kamu mengenal Iya, Bang, Tuhan. itu keturunan Tuhan pun ular tidak beludak. mengenalmu. Bagaimana caramu mencari? Bertanya Maka kau buat Tuhan sebentar itu aja, Pak. menjadi olok-olok.
Alkitab yang kamu jelaskan baru kamu akan dihormati oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Coba paparkan secara ayat per ayat. Yang mana yang kamu gali tentang yang kamu judul ini? Dari ayat mana? Iya, makanya kan saya ini kan tidak tahu, Pak. Silakan Bapak kasih saya ayatnya di mana. Kalau tidak tahu kenapa? Kalau tidak tahu kenapa? Kenapa kalau tidak tahu? Kenapa kau bicara? Bapak ngomong aja, nggak ada data. Gimana sih? Dari tadi apa-apa dibilang. Asumsi kosong, Bapak. Selamat pagi, salam damai sejahtera, selamat siang. Kenapa orang seperti itu? Salam sejahtera. Kita kerasukan aja dia. Salam damai Katanya sejahtera. 7 kaki diam. Nggak usah diturunkan, Bang. Begini, Bang, nggak usah diturunkan. Saya nggak menurunkan. Kenapa? Nggak Dia diturunkan, harus kayaknya dia ngomong. Nggak boleh turun gitu, host. turun Nggak sendiri ada yang- kayaknya itu. Nggak ada yang menurunkan dia. Iya. Ya, selamat datang, Bang Jai, Bang Armageddon. Selamat datang ya. Dia Selamat sudah- bergabung. Salam damai Dia sejahtera. sudah, sebentar, dia sudah tadi permisi, dia mau turun. Pas ini tidak cermat. Di Matius 24 dikatakan Yesus, semua akan rata dengan tanah, mau gereja. Jadi gereja mana yang tidak rata dengan tanah? Semua rata. Jadi artinya apa? Kalau rata gereja itu berarti gereja itu bukan dari Tuhan. Masa Tuhan ratakan yang dari dia? Tolong saya dulu buat moderator dulu, Bang host. Ya silakan ya. Kalau diskusi itu jangan didengar-dengar orang yang nggak jelas. Sebenarnya. Kayak mana dia? Sudah. Halo, Bang Jai. Selamat datang, Bang Jai. Monitor, Bang Jai. Bang Mek, itu di kebiasaan dia. Dia kan pernah juga di komalnya Bang Haji. Itu pun gitu juga, ngerocos saja terus. Nah, udah sering itu masuk dulu, pun sering masuk itu nyerocot aja kerjanya itu. Sebentar. Iya, sebentar. ngutuk-ngutukin orang. Tua gereja Si itu. Pipo itu. Udah tuh sering minum tua dia itu, sering diadat-adat. Iya. Uang persembahannya Sebentar. pakai minum tua dia. Sebentar. Si Pipo itu doyan dia mengutuki dan melawan Tuhan kita. Nanti kayak si Pesben dia itu. Karena Tuhan masih Iya, sadar aja sama dia. memang iya. Kasihan ya. Dia Tapi dia nggak pernah sadar itu, dia merasa pintar dia. enggak, bukan merasa pintarnya. Dia itu selalu kok tantang Tuhan kalian. Kenapa sih kawan ini? Iya. Dibilangnya apa? Yesus apa? Satunya nama Yesus. Kebanyakan dilapu itu, Kak. Iya, udah itu dia itu Jadi sering gitu minum-minum. Meradat itu. Iya. Kerasukan debat itu. Yang ini Bang, yang Makanya ini. bilang tadi. Yang aku lagi naikin Pengen dulu Bang debat-debatan. terang. Coba yang lain naik dulu lah, diskusi bagus-bagus lah ya. Jangan marah-marah. Apa aja dibilang dia tadi? Apa 7 kaki diam itu? Asik 7 kaki diam ketanya, itulah kata gereja Tuhan mula-mula. Apa itu? Itu ya, sedikit pun Yesus tidak pernah menyinggung kalimat yang semua yang tadi dia keluarkan itu. Tidak ada. Sedikit pun Yesus tidak pernah Iya, menyinggung. Asik Alkitabiah itu semua kan jago ya, ajaran jago itu yang diterangkan dia itu. Bukan, Kak. Dia mengarah ke wahyu itu. Sebenarnya nggak ada hubungan ke sana. Mungkin pikirannya aja yang udah agak ini sedikit, Kak. Lagi ada Peramal tua gitu, Kak, peramal. Itu kayak gitu itu dari dulu. Makanya gue sudah naikkan itu, dia bebal itu. Rasa pintarnya itu. Ntar lagi disangkut-sangkutkan itu sama 7 sangkakala itu, Kak. Iya. Iya gitu. Iya. Udah ini apa? Itu Udah macam mungkin ini lah. apa itu? Parhata diadat dia. Coba kita perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ketika Yesus berdoa di atas bukit sendiri, ya kan? Petrus melihat ada 2 sosok Musa dengan Elia bertemu katanya. Makanya Yesus mengatakan, Petrus mengatakan, Guru, betapa indahnya tempat ini. Aku akan mendirikan 3 kemah, 1 untukmu, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Tiba-tiba ada suara dari atas. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hanya 1 nama Yesus yang perlu kita dengarkan suaranya.
Tadi dia mau membabarkan tentang ayat apa sampai 7 kaki diam, sampai di mana Yesus, sedikit pun Yesus tidak pernah menyinggung. Terus dia mau bawa ayat itu, larinya ke Iya orang bang, ini. tapi Ngawur. bilang dia nanti itu suara Bapak Yesus katanya itu. Iya itu. Dia ditunggal itu. Ya, Bang Mike kenapa turun? Jadi gitu ya. Makanya kasihan ya. Dia Kalau disinggung persembahan, tunggal itu. hati merontak-rontak.